Magnet. Perkembangan peradaban manusia erat kaitannya dengan penemuan magnet. Berbagai peralatan yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari banyak memanfaatkan magnet sebagai komponen utamanya seperti speaker, telepon, televisi, bel rumah. Akan tetapi tahukah kamu apa yang dimaksud dengan magnet? Dari manakah magnet berasal? Apakah sifat kemagnetan suatu bahan dapat hilang? Atau, apakah magnet dapat kita buat? Agar dapat menjawab semua permasalahan tersebut, mari pelajari materi selanjutnya dengan penuh semangat. 1. Sejarah magnet. Sejak zaman dahulu telah diketahui beberapa biji mineral atau batuan warna metalik bersifat menarik partikel besi. Mineral atau batuan itu disebut magnetik atau batuan bermuatan. Seorang filosof Yunani bernama Thales, yang hidup pada abad 6 sebelum Masehi merupakan orang pertama yang mengamati sifat biji besi. Akan tetapi, kemungkinan sebelum itu pun telah banyak diketahui. Setelah masa Thales, batuan bermuatan itu sering disebut dalam tulisan kuno. Batu bermuatan itu disebut dengan magnet. Kata magnet berasal dari bahasa Grek, magnetis lithos, yang berarti batu magnesia, juga berarti sebuah wilayah di Asia Kecil, tempat ditemukannya banyak endapan magmatik. Magnet terbuat dari logam seperti besi dan baja. Magnet memiliki berbagai bentuk dan dinamakan sesuai dengan bentuknya. Magnet selalu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub-kutub yang sejenis akan saling tolak-menolak bila didekatkan, sedangkan kutub-kutub yang berbeda jenis akan saling tarik-menarik bila didekatkan. Kutub-kutub ini selalu ada pada setiap magnet walaupun magnet tersebut dipotong menjadi beberapa bagian magnet kecil. Dari manakah kekuatan magnet berasal? Apa bedanya gaya magnet dengan gaya listrik? Mari mengingat kembali materi tentang gaya listrik. Gaya listrik berasal dari adanya interaksi antara muatan listrik, sedangkan gaya magnet berasal dari adanya interaksi antara kutub-kutub magnet yang ditimbulkan oleh gerakan muatan listrik, elektron, pada benda. Pada gambar berikut, kutub utara dan kutub selatan partikel elementer magnet pada benda tersebut tersebar secara acak, sehingga benda tidak memiliki sifat magnet. Pada beberapa jenis logam tertentu, seperti besi dan baja, sejumlah elementer magnet dapat disusun berbaris pada arah tertentu hingga benda bersifat sebagai magnet pada gambar berikut. Bagaimana cara mendeteksi medan magnet di sekitar benda? Bagaimana kamu dapat membedakan besar medan magnet jika magnet yang kita pelajari pada bab ini berbentuk jarum, batang, dan tapal kuda? Daerah di sekitar magnet yang dapat mempengaruhi magnet atau benda lain disebut medan magnet. Pola-pola yang dibentuk oleh pasir besi pada gambar berikut merupakan bentuk garis gaya magnet yang digunakan untuk menggambarkan medan magnet. Medan magnet terbesar terletak pada ujung-ujung kutub magnet. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pasir besi yang ditarik oleh ujung-ujung kutub magnet, garis-garis gaya magnetnya sangat rapat. Melihat permasalahan di atas, kamu ditugaskan untuk menjalankan pabrik daur ulang dan bertanggung jawab atas divisi pemrosesan baja yang berharga. Sayangnya, sampah yang ada tidak dipilah dengan baik oleh petugas kebersihan. Plastik, aluminium, baja, kertas semuanya menumpuk menjadi satu. Kamu harus menemukan metode untuk mengambil besi dari tumpukan sampah tersebut agar dapat diproses dengan benar dibawa ke pabrik daur ulang untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Sesuai tujuan pembangunan berkelanjutan, SDGs, nomor 11 untuk menjadikan kota dan pemukiman manusia aman, tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Serta nomor 12 untuk memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. 2. Perkembangan elektromagnet. Pada tahun 1820, Hans Christian Oersted menemukan bahwa kawat dapat menolak jarum kompas apabila dialiri arus listrik. Hal ini menunjukkan bahwa di sekitar kawat berarus timbul medan magnetik. Kemudian pada tahun 1821, Michael Faraday membuat suatu penemuan penting.
2 tahun sebelumnya Oersted telah menemukan bahwa jarum magnet kompas biasa dapat menyimpang jika arus listrik dialirkan dalam kawat yang tidak berjauhan. Hal ini membuat Michael Faraday menyimpulkan bahwa, jika magnet didekatkan, yang akan bergerak adalah kawat yang dialiri listrik. Berdasarkan dugaan ini, Michael Faraday berhasil membuat suatu skema yang menjelaskan bahwa kawat akan terus-menerus berputar berdekatan dengan magnet sepanjang arus listrik dialirkan ke kawat. Sesungguhnya penemuan Faraday ini merupakan motor listrik pertama. Suatu skema pertama membuat sesuatu benda bergerak dengan menggunakan arus listrik. Meskipun masih sangat primitif, penemuan Michael Faraday ini merupakan nenek moyang dari semua motor listrik yang digunakan dunia saat ini. Penemuannya membuat suatu benda bergerak dengan menggunakan arus listrik adalah pembuka jalan yang luar biasa untuk penemuan-penemuan motor listrik selanjutnya. Namun masih terbatas dalam kegunaan praktisnya karena belum ada metode untuk menggerakkan arus listrik selain dari baterai kimia sederhana yang ada pada saat itu. Faraday yakin, pasti ada suatu cara penggunaan magnet untuk menggerakkan listrik, dan beliau terus-menerus mencari jalan bagaimana menemukan metode tersebut. Namun pada tahun 1831, Faraday menemukan bahwa apabila magnet dilalui lewat sepotong kawat, arus akan mengalir di kawat sedangkan magnet bergerak. Keadaan ini disebut pengaruh elektromagnetik, dan penemuan ini disebut hukum Faraday, yang dikenal dengan penemuan Faraday yang terpenting dan terbesar. Jadi gagasan elektromagnetik adalah prinsip kerja dari kendaraan listrik, yang mengubah menjadi energi gerak atau sebaliknya. 3. Gaya magnet, gaya Lorentz. Lorentz adalah sebuah bentuk gaya yang diambil dari nama belakang seorang ahli fisika Belanda yang bernama Hendrik Antoon Lorentz. Ahli fisika asal negeri kincir angin ini meneliti tentang sebuah interaksi penghantar berarus yang diletakkan di dalam sebuah medan magnet. Hasil dari penelitian tersebut, ia berhasil menemukan sebuah gaya yang kemudian disebut dengan gaya Lorentz. Gaya inilah yang kemudian banyak bermanfaat untuk menggerakkan motor listrik untuk berbagai keperluan seperti kipas angin, blender, dan lain sebagainya. 4. Menentukan arah gaya Lorentz. Untuk menentukan arah gaya Lorentz dapat kita gunakan kaidah tangan kanan atau kaidah putaran skrup. Besar gaya Lorentz sebanding dengan kuat medan magnet, arus listrik, dan panjang kawat. Bila kedudukan gaya, kuat medan magnet dan arus listrik saling tegak lurus, maka besarnya gaya Lorentz dapat diperoleh dengan menggunakan rumus seperti yang ada di bawah ini. Rumus ini berlaku untuk panjang kawat 1 meter. Besar gaya Lorentz dapat dihitung dengan rumus 5. Induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik merupakan fenomena munculnya arus listrik akibat perubahan fluks magnetik. Proses induksi elektromagnetik melibatkan konduktor yang diletakkan dengan posisi tertentu dan medan magnet. Cara lainnya adalah konduktor yang digerakkan di dalam medan magnet yang tetap. Hal tersebut menyebabkan kehadiran tegangan atau gaya gerak listrik, GGL, pada konduktor. Berikut merupakan ilustrasi induksi elektromagnetik yang dihasilkan dengan menggerakkan sebuah magnet ke dalam kumparan kawat berarus. Susunan magnet dan kabel di atas merupakan percobaan induksi elektromagnetik yang dilakukan oleh Michael Faraday pada tahun 1830. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa energi listrik dapat diproduksi menggunakan medan magnet, dan bukan hanya berasal dari baterai. Dari sini ia mengemukakan hukum Faraday dalam induksi elektromagnetik, yaitu setiap perubahan medan magnet pada kumparan akan menyebabkan gaya gerak listrik, GGL, yang diinduksi oleh kumparan tersebut. Tegangan GGL induksi di dalam rangkaian tertutup sebanding dengan kecepatan perubahan fluks terhadap waktu yang dapat dirumuskan menjadi
6. Generator. Mesin dengan energi gerak, mekanik, yang kemudian mampu menghasilkan energi listrik, elektrik, disebut dengan generator. Generator memiliki sumber energi gerak yang bermacam-macam, misalnya pada listrik tenaga angin, generator mampu bergerak karena adanya angin yang menggerakkan kincir untuk berputar. Sama halnya dengan listrik pembangkit tenaga air yang memanfaatkan aliran air untuk menggerakkan kincir sehingga dapat berputar. Pada generator, sumber tenaga untuk menggerakkan adalah dari proses pembakaran menggunakan diesel sehingga menghasilkan listrik. Perlu diingat bahwa generator tidak mampu memproduksi listrik, hanya mengubah bentuk energi ke bentuk lain. Prinsipnya adalah memanfaatkan energi gerak sesuai hukum Faraday, yaitu, apabila terjadi perubahan medan magnet yang terhubung ke sebuah kawat loop tertutup maka akan menimbulkan gaya gerak listrik. 7. Cara kerja generator. Pada dasarnya gaya gerak listrik didapatkan dari memanfaatkan perubahan magnet. Sumber untuk mendapatkan energi kinetik tersebut bisa berasal dari kincir angin yang memanfaatkan hembusan angin, kincir air yang memanfaatkan aliran air hingga mesin yang menggunakan bahan bakar diesel. 8. Bagian-bagian generator. Untuk mengubah energi kinetik menjadi listrik diperlukan komponen utama generator sebagai berikut. Rangka stator yaitu badan utama atau bodi generator yang terbuat dari baja kuat. Stator adalah bagian yang menempel pada rangka generator dan terdapat lilitan stator yang mempunyai fungsi sebagai induksi gaya gerak listrik. Rotor adalah komponen generator yang berputar, terdapat kutub magnet dengan lilitan yang terbuat dari tembaga. Slip ring berbentuk menyerupai cincin terdapat 2 buah dan ikut berputar dengan rotor dan poros generator, terbuat dari tembaga atau kuningan sebagai bahan utamanya. Komponen inilah yang mempunyai peran untuk mentransfer listrik dari motor. Ada berbagai macam ukuran dari generator AC tergantung dengan kebutuhan. Misalnya generator PLTA yang mempunyai ukuran besar karena kapasitasnya hingga ribuan kilowatt. Contoh sederhana yaitu pada dinamo sepeda yang ada pada bagian depan berfungsi untuk menyalakan lampu.